Adepnya situ, Nyai. Osin di sebelah sana, Nyai. Di sebelah sini lagi. Geser ke sebelah kiri lagi, Nyai. Di sebelah Roy. Oke, stop. Ini kita pegang aja lilinnya, boleh ya, Roy? Iya, pegang aja atau taruh aja. Aku nggak tahu tuh. Oke. Itunya ditaruh aja, bunganya. Kembangnya ditaruh, ini juga ditaruh. Boleh minta tangannya sebentar? Hah? Tangan Osin buat apa ya? Untuk jangan ini lemah. Oh, biar oke, siap, baik. Jadi Tapi dengan satu syarat tidak melukai. tidak, ini justru melindungi agar Eyang Agni suka cemburu dengan yang cantik. Eyang Percona. Bukan, Eyang Dewi Agni. Dewi Agni. Ini Dewi Agni. Ya, jadi tidak ingin kadang dilihat sebelahnya itu orang cantik. Iya Roy, aku dari tadi dari pas pertama kali Nyai dateng, Nyai natap aku kayaknya ada rasa serem, terus badanku gemeteran gitu. Iya. Dari tadi, dari awal pertama Nyai masuk. Jangan suka kosong pikiran kalau lagi seperti ini. Sila Neng, jangan seperti ini. Misalnya Nyai jadi perantara, lalu Nyai mengundang mereka untuk masuk. Ini udah beda tangannya. Eyang, jangan mempermalukan Nyai. Eyang ular ya. Silakan. Eyang. Kalau mau datang silakan. Apakah ada sesuatu yang saya merasakan kehadiran sosok makhluk dunia lain di sini. Silakan Roy, baca dan lihat. Nyai udah ambil izin. Tapi dia pengen masuk ke badan Nyai, tapi kayaknya Nyai masih tahan-tahan. Karena Nyai sadar wujud Nyai nggak sempurna. Gak apa-apa Nyai kalau misalnya. Tangan Nyai pun tidak sempurna. Nyai adalah keturunan dari Bunian. Para leluhur Nyai orang Baduy. Ada kesedihan di sini. Siapa Nyai? Kalau mau nangis, nangis aja Nyai. Kenapa mesti cucu saya harus berbuat seperti ini? Hidupnya penuh penderita. Eyang sudah masuk kah? Nyai. Bukan Nyai. Ini Eyang. Eyang di sini datang ingin berbagi cerita dan Nyai sering melakukan santet ya Eyang? Ya, demi menolong maslahat umat. Sebenarnya Nyai itu tidak punya keinginan untuk meneruskan generasi kami. Mau tidak mau dia harus meneruskan. Santet itu kejam. Jangan kalian sekali-kali menyantet orang jika tidak ingin disantet. Nyai pernah disantet orang. Eyang sendiri jaga Nyai ya? Itu pun hukuman. Hukuman. Semua hal walaupun itu membantu, akan ada dampaknya bagi diri kita sendiri. Yang disebut dam. Efek dari itu semua. Baik. Nyai, kasihan sekali ya sosok Nyai ya. Eyang, saya mau tanya lagi. Eyang merasa nyaman gak dengan Roy Kiyoshi, Bayu, Oktara di sini dan Osin juga? Roy Kiyoshi. Dimanapun kami berada tidak ada kenyamanan. Berarti artinya Eyang gak nyaman di sini? Bukan tidak nyaman. Sebenarnya kami tidak mengizinkan Nyai ada di sini karena Nyai itu banyak yang menginginkan. Saya punya firasat buruk, Bayu. Ada apa ya dengan penonton? Hah?
Mereka semua ingin menguji cucuku. Seberapa dalam ilmunya. Cucuku manusia biasa. Santet, nyantet teluh. Apa ada penontonnya tampaknya? Ya. Sejak Nyai masuk, mereka sudah memberi serangan. Siapa penontonnya? Perempuan satu, laki-laki satu. Serangan. Siapa penontonnya? Perempuan satu, laki-laki satu. Oh, Dia merasa bisa. Dan memang dia bisa. Tapi dimaklum karena mereka masih muda. Hanya sebatas menguji, tidak lebih. oke. Jadi sebenarnya Eyang ini menjaga Nyai juga ya, dan Eyang ini menjaga Nyai supaya tidak seperti apa gitu. Dan kedua, ada terpicu pertanyaan saya di benak saya. Eyang melihat sudut dari pandangan Eyang sendiri, Nyai harus berhenti nggak? Sebenarnya Nyai Profesi. itu udah mau berhenti. Tetapi pasien itu yang menuntut harus Nyai lakukan. Karena sumpahnya tidak boleh menolak siapapun yang membutuhkan pertolongan. Oke, baik. Eyangnya rela nggak untuk meninggalin Nyainya sendiri? Apakah Eyang rela meninggalkan Nyai? Apakah kamu rela meninggalkan anakmu sendiri? Jadi balik. Apakah kamu bertanya seperti itu? Saya nggak rela sih. Mungkin Eyang berarti nggak rela juga ninggalin Nyai. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Karena tadi Eyang bilang Nyai sebenarnya ingin berhenti. Berarti kan Nyai tidak bahagia sebenarnya dalam hatinya. Kasihan berarti. Dia melakukan itu, dia menangis. Dia minta ampun. Dia tidak akan pernah makan 7 hari. Dia tidak akan pernah ketemu orang lain. Dia menghukum dirinya. Dan itu sangat menyakiti kami. Dan Kamu baik ya sebenarnya. iya, saya sih tidak boleh bertanya seperti ini ya. Maksudnya, apakah dari di antara kami bertiga ada yang menyantet kita gitu? Itu sih pertanyaan hal yang bodoh sebenarnya. Banyak yang tidak suka dengan Roy. Banyak yang nggak suka dengan dia. Karena mereka pikirannya picik. Karena dianggapnya Roy itu menunjukkan kemampuan menyombongkan diri. Sedangkan tujuan di acara ini mungkin untuk berbagi pengalaman agar orang lebih baik lagi dari masa lalu. Itu kalau berpikiran secara positif. Kami pamit. Jangan dipatok. Tidak, kami hanya masuk. Jangan. Baiklah. Saya udah menangkap pesan-pesan dari Eyang. Bisakah kita kembali ke dunia nyata ya? Eyang, Nyai kita. Udah Nyai. Ini Nyai, ini Nyai. Nyai. Udah Nyai. Padahal saya tadi mau nanya kenapa soal Osin tadi. Karena cantik. Dan Nyai, Eyang tidak suka ada. Bukan tidak suka, merasa iri dengan yang cantik. Oh, Itu kelemahannya ya. Coba. oke. Baiklah, saya ingin mengajak Nyai untuk balik ke dunia asalnya. Bisa. Ini dapatnya dari mana Nyai? Barang-barang ini Nyai?
Dari leluhur semua. Diwariskan semua. Iya, dan datang sendiri, tidak perlu diambil atau dicari. Datang sendiri tuh maksudnya tiba-tiba ada di... Iya, yang ini aja tadi untuk yang percona itu hilang sendiri dari tas sama guci untuk room. Padahal Nyai udah jadi satukan sini, tapi mereka pulang. Mereka pulang. Tidak mau. Baiklah. Yuk kita balik sana Iya, ya. baik. Oke, Bisa bantu. biar nanti ada yang bantu ya. Biar tinggal Biarin di sini aja. aja. Iya. Nanti Ayo. permisi ya. Perlu bantu. Aku butuh tisu. Nanti tolong dibawain. Ada tisu nggak? Ada apa? Perlu apa ya, Nyai? Ya aku kan menangis jadi hidungnya. Ya nanti diambilin tisu. Ayo silakan ya. Kita balik lagi. Saya Nyai, saya melihat ada salah satu penonton di antara kita yang agak yang tidak konsentrasi di sini. Emang bener ya ada yang mau coba-coba sama Nyai ya? Jawab jujur. Apa yang kamu rasain? Apa yang dilakuin penonton? Penonton berusaha untuk... Penasaran. Kamu ya? Tapi kamu takut sama Nyai? Enggak. Di antara dua orang ini, Nyai yang kamu maksud ya? Oh tadinya waktu Nyai ngomong ada di antara penonton itu ya? Kalau kamu sendiri takut sama Nyai ya? Apakah kamu bisa jadi mediumnya Nyai? Karena saya melihat aura penonton dengan Nyai ada bentrok gitu loh. Ada yang bentrok dengan Nyai. Ada yang nggak suka atau Iya, menolak? ada yang nggak suka atau menolak dengan Nyai sebenarnya. Coba Nyai lihat ke penonton deh. Nyai seorang ibu. Di sini Nyai bukan ingin memamerkan atau memburukan seseorang. Jadi kalau seandainya kalian ada sesuatu yang nggak enak di hati di sini, Nyai mohon maaf. Di sini Nyai bukan ingin kalian jadi membenci Nyai, tapi kalau kalian ingin menguji Nyai, di sini bukan tempatnya. Oke. Ada yang masih mau disampaikan? Ada yang merasa perlu menyampaikan sesuatu ke Nyai? Silakan, Nyai terbuka. Ada? Di sini kita nggak Silakan, ada Bu. yang... Kalau memang ada sesuatu ganjalan di hati ibu boleh dibuka. Oke. Di ibu ini tampaknya ada bentrokan sama Iya Nyai. boleh, Nyai orangnya terbuka. Nggak apa-apa, terbuka Mau. saja. Menguji atau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Ibu ini tampaknya kamu itu ya merasa takut atau ada sesuatu yang disampaikan ke Nyai. Boleh, bebas. Oke. Nggak ada ya? Baiklah. Semoga situasi aman terkendali ya barang-barangnya ini. Aman. Oh iya, tadi Nyai minta tisu ya. Iya. Nyai, tapi mengirim santet seperti itu menurut pandangan Nyai bisa dibenarkan gak sih? Kan tadi Nyai udah bicara. Hanya mengembalikan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Iya kan? Sisi baiknya, kita hanya memberi pelajaran kepada seseorang itu bagaimana rasanya Disakiti. disakiti. Buruknya, kok kita bisa sama seperti dia gitu. Oke, tapi pertanyaan saya berikutnya soalnya gini, Roy. Nyai gak takut ya kalau tiba-tiba ada yang Meninggal.
sampai meninggal dan sakit hati dan dendam ke Nyai? Itu Nyai akan terima dengan lapang dada. Soalnya kalau menurut opini saya ya Bayu, ketika Nyai sudah memutuskan terjun ke profesi ini, dia tuh berarti udah mikirin konsekuensinya, sikonnya gitu. Tentu tadi sebenarnya ya saya nangkep satu hal yang paling penting. Ternyata si Eyang itu sebenarnya pengen ngejagain Nyai, tapi Nyainya juga sebenarnya pengen lepas, tapi Eyangnya gak bisa lepasin dia karena ada masa hukuman seperti itu tampaknya. Itu yang bisa saya tangkap ya. Entah hukumannya seperti apa, tapi Nyai sendiri ini sebenarnya ingin berbagi cerita dan penderitaan suka dukanya. Kalau saya tangkap di gelombang pikirannya Eyang dan Nyai seperti itu sih. Tapi ya walaupun gimana pun juga nih Nyai, ntar kalau misalnya ada yang aneh-aneh, Nyai tolak deh mulai sekarang udah bersih-bersihin, udah angkat tangan deh. Lihat usia Nyai soalnya udah makin lama kan harus beristirahat dari yang energi negatif ini. Nolongin orang dalam arti sesuatu juga kayaknya capek-capek energi Nyai, dengan mendekatkan diri sama yang di atas sudah seperti itu aja Nyai. Tapi terima kasih atas sharing yang luar biasanya sih. Kamu mau nanya nggak, Osin? Aku sih dari tadi ngelihat Nyai itu kayaknya serem gitu, pandangannya itu tajam banget gitu. Aku dari awal sampai sekarang aja masih merinding gitu. Kalau misalkan ngelihat matanya Nyai itu aku badannya gemeteran gitu, merinding. Nggak tahu energi apa gitu Pas kan. digituin Nyai, ditotok atau apa itu? Merinding itu, gitu. apa rasanya? Badannya merinding gitu. Jadi seluruh badan itu kayak apa ya? Kayak menggigil gitu. Tiba-tiba gemeter gitu. Tadi kenapa tuh Nyai? Itu Nyai untuk perlindungan diri Seneng ini masuk energi positif. Oh, Untuk ngejaga, untuk Oke. tameng diri. Iya. baik. Dan itu berlaku sampai 40 hari. Oh, ada masa. 40 hari ada masa. Setelah 40 hari hilang. Setelah 40 hari bukan tanggung jawab Nyai, karena kan di sini jatuhnya tanggung jawab Nyai kan. Dan itu satu hadiah sebenarnya. Jadi nanti badannya lebih fit, ya kan? Iya. Yang biasanya gerakan ini lamban karena ada sesuatu di balik belakangnya itu juga suatu totokan Baik. energi positif, Ya, penyaluran mudah-mudahan. tenaga dalam. Kita baik-baik semua ya. Baik. Terima kasih Iya. juga Nyai. Ya jangan lupa jaga kesehatan juga buat Nyai. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Nyai selalu bahagia. Amin. Dan ya apa ya, tadi benar kata Roy, ya mulai dipikirin kapan beristirahat dan pensiun Aku dari kasihan dunia makhluk gaib ini ya. Betul. Boleh Nyai sharing juga ya? Gak apa-apa. Nih. Yang terbaik itu untuk menjaga jarak itu, Roy ini kan lebih pengalaman. Nyai usianya lebih tua, tapi Biasa untuk aja. memberi jarak antara mereka itu sarannya mesti harus bagaimana? Beri jarak antara dunia makhluk halus kan Iya. sebenarnya saya sih nggak ngajarin karena saya bukan guru, saya lebih muda dari Nyai juga. Saya hanya sharing, saya mendekatkan diri sama yang di atas aja dan berbagi bakti sosial aja. Itu sih sisanya untuk dijauhin dari arwah-arwah gentayangan atau makhluk-makhluk bermacam makhluk asura, yaka atau makhluk jin Iya, apa itu di sini ya, pun itu. banyak sekali. Iya, seperti itu sih. Energinya banyak kan negatif ya daripada Iya. positif. Tadi saya tuh senyum bukan berarti saya nggak percayanya ya. Iya, Saya cuma- paham. Saya cuma tergelitik sendiri ada masa tenggang Nah. waktu kayak SIM card aja gitu. Nanti anyway nggak dipakai juga kok. Oke. Oke. Iya. Nyai kalau begitu terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, bagi pemirsa juga yang mungkin masih kepikiran soal santet, mengirim santet atau mungkin terkena santet. Ini lebih berhati-hati dan pikir panjang, jangan Iya. pakai cara yang instan untuk mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Terima kasih. banyak Nyai Kantil, sehat selalu dan Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Terima kasih. Nanti dibantu. Nanti dibawain. Jangan terjerat dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki masa kelam bahkan tabu. Tataplah ke depan dan jangan pernah merasa ragu.